Baik, selamat datang kembali di Belajar Bersama Torce. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan azeotropic distillation dan kita akan menggunakan aplikasinya dengan menggunakan program package daripada Aspen HYSYS. Oke, mungkin kita sedikit review dulu apa itu azeotrop. Jadi azeotrop itu adalah di mana pada kesetimbangan fasa uap dan cair itu terdapat titik di mana komposisi fasa uap dan komposisi fasa cairnya itu sama, seperti ini. Nah, ketika ada titik seperti ini, maka suhu di mana titik itu terjadi disebut suhu azeotrop, dan juga jika kita menggunakan diagram PXY, maka titik ini disebut sebagai tekanan azeotrop. Nah, pemisahan dengan menggunakan dengan mixture azeotrop ini tidak bisa dilakukan dengan distilasi biasa karena akan sangat sulit mendapatkan komposisi yang murni untuk setiap produknya, baik yang A maupun komposisi yang B. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk memisahkan daripada campuran azeotrop, yang biasa disebut sebagai enhanced distillation. Ada beberapa yang bisa dilakukan seperti kita menggunakan extractive distillation, atau ada juga salt distillation, ada juga pressure swing distillation, dan juga ada azeotropic distillation, dan juga ada reactive distillation. Nah, pada belajar bersama Turci hari ini kita akan fokus kepada azeotropic distillation, terutama yang homogeneous. Nah, pada azeotropic distillation maka kita harus memperhatikan titik azeotrop daripada setiap campurannya. Jadi ketika ada titik di mana titik azotropnya lebih rendah dibandingkan titik didih, baik itu komponen A maupun komponen B, maka disebut sebagai minimum boiling homoazeotrop. Dan ketika kita mendapatkan titik azeotrop yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih daripada komponen A maupun komponen B, maka disebut maximum boiling azeotrop. Nah, ketika kita sudah dapat mendefinisikan baik itu minimum ataupun maximum boiling azeotrop, maka kita bisa menggunakan entrainer, yaitu dengan menambahkan satu komposisi sehingga terbentuk satu kesetimbangan Terder, dan akhirnya bisa kita memisahkannya dengan dua tahap, yaitu bisa dengan direct sequence di mana bottomnya itu akan distilasi untuk kedua kali, ataupun indirect di mana vapornya yang akan dipisahkan kemudian. Nah, ini akan sangat tergantung daripada tipe Turner diagramnya, sehingga nanti ini akan kita coba telaah lagi dengan case study. Maka case study-nya adalah kita mempunyai 20% mol air dan 30% mol propanol, dan akan dicampur dengan satu entrainer, yaitu 2 propanol. Dengan penambahan 2 propanol ini diharapkan akan terjadinya enhanced distillation. Kita lihat daripada diagram Turner-nya, maka di sini dibentuk ada 2 ruang distilasi. Jadi ini adalah distilasi yang untuk mendapatkan propanol yang murni, dan juga ini adalah untuk mendapatkan air yang murni, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi adalah dia sekitar 30% mol air dan 30% mol propanol dan 20% mol air, maka kurang lebih kita akan mendapatkan di area sini. Nah, sehingga akan mendapatkan propanol yang murni. Baik, kita coba masuk ke HYSYS. Oke, di sini kita sudah punya 30% mol air, 50% mol propanol, dan 20% 2 propanol, seperti itu ya. Kemudian kita akan coba distilasi. Pertama-tama kita coba untuk menentukan kondisi operasinya terlebih dahulu. Oke, untuk light key-nya adalah H2O, sedangkan untuk propan adalah propanol. Kita akan dapat ini, lalu ini kita mungkin yang sedikit sederhana aja, mungkin tidak usah terlalu berat. Oke, untuk tekanannya kita gunakan tekanan biasa saja, satu bar mungkin.
Lalu untuk regulernya kita tambahkan sedikit, mungkin sekitar 1,2 bar. Oke, kita mendapatkan eksternal refraksinya 2,3. Kita buat eksternalnya 3 dan kita mendapatkan kondisi operasinya seperti ini. Oke, kita coba masuk ke dalam rigorousnya. Oke, di sini kita mulai ada 41 tahap. Dengan fit masuknya di tahap yang keempat. Dan tekanannya 1 bar. Dan ini 1,2 bar. Oke, lalu kita masukkan spesifikasi yang diperlukan. Refrakt rasionya kita masukkan 3. Dan untuk distillate rate, kita ambil dari sini, kita coba. Oke, untuk mempermudah daripada perhitungan, kita harus pastikan bahwa azeotrop di sini kita nyalakan. Oke, coba kita run. Oke, konvergen, dan kita lihat di sini. Oke, di bottom kita sudah dapatkan hampir 80% propanol yang murni. Oke, mungkin kita bisa tambahkan sedikit supaya kita mungkin lebih murni. Kita tambahkan mungkin 85%, apakah bisa? Oke, bisa. Kalau kita ingin kemudian 90%, bisa. Oke, kalau kita naikkan dari 95%, ya bisa juga. Oke, kalau 99, oke, bisa sebagai 99,5%. Sepertinya menurut saya sudah cukup ya, 99,5%. Oke, kita lihat bahwa propanol di produk bawah sudah hampir 100% murni. Maka dari itu, dengan menggunakan enhanced distillation, kita bisa mendapatkan produk yang murni. Baik, sekian belajar bersama Torce pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di belajar bersama Torce yang berikutnya.